Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 9 ya. Untuk materinya sendiri ini tentang wewenang dan delegasi. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja. Oke, di dalam wewenang dan delegasi kita mengenal adanya kekuasaan ya atau power. Nah, apa itu kekuasaan atau power? Nah, kekuasaan di sini adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Di mana kekuasaan ini juga merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan atau manajemen puncak dan manajemen bawah. Selanjutnya, faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama, yaitu ada yang namanya reward power, di mana kekuasaan untuk memberikan penghargaan. Jadi, kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, ada coercive power, yaitu kekuasaan untuk memberikan hukuman, di mana kekuasaan ini adalah untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditujukan oleh SDM atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Sedangkan yang ketiga, yaitu ada legitimate power, yaitu kekuasaan yang sah. Ya, ini adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Kemudian yang keempat ada export power. Nah, ini adalah kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran, di mana kekuasaan ini muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang kelima, ini adalah referent power, yaitu kekuasaan panutan, di mana kekuasaan ini muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau kelompok tersebut. Selanjutnya adalah kewenangan atau authority. Yang dimaksud dengan kewenangan di sini pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan di dalam sebuah organisasi, di mana kewenangan ini merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Nah, dua pandangan dari kewenangan formal sendiri. Yang pertama yaitu ada pandangan klasik, di mana menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Sedangkan yang kedua yaitu pandangan penerimaan, di mana di sini menerangkan bahwa kewenangan formal itu akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Di antaranya, yang pertama yaitu bawahan memahami apa yang diinginkan oleh atasan. Kemudian yang kedua, yaitu apa yang diperintahkan itu konsisten. Dan yang ketiga adalah bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Nah, kalau digambarkan, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk pandangan klasik ya, di mana konstitusi di sini menjamin hak untuk mempunyai properti dan mengendalikan bisnis ya. Kemudian manajer nanti akan memberikan perintah
Dan selanjutnya perintah ini akan dipatuhi. Sedangkan gambaran untuk pandangan penerimaan yaitu yang pertama adalah manajer akan memberikan perintah. Kemudian penerima perintah ini akan mempertimbangkan apakah akan menerima, ya. Di mana nanti ada dua jawaban, yaitu menerima perintah tersebut ataukah tidak menerima atau menolak. Sedangkan untuk jenis kewenangan sendiri, ini yang pertama yaitu ada kewenangan lini, ya, atau lini authority, di mana mereka dalam organisasi ini bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu ada kewenangan staff atau staff authority, di mana mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kewenangan staff di sini adalah mereka yang membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan fungsional atau functional authority, yaitu di mana mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi itu memiliki kewenangan lini maupun staff, ya. Namun dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Selanjutnya adalah persyaratan supaya kewenangan itu lebih efektif, ya. Ini menurut Chester Bernard. Yang pertama, bawahan itu dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Yang kedua, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, yang ketiga adalah pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya. Dan yang keempat adalah sang bawahan ini mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Kemudian ada juga yang namanya tanggung jawab atau responsibility. Responsibility di sini adalah kewajiban untuk melakukan atau melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Nah, persamaan dari authority dan responsibility sendiri yaitu salah satu prinsip dari organisasi penting adalah bahwa individu-individu itu seharusnya diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada juga yang namanya pengaruh atau influence. Yang dimaksud dengan pengaruh di sini adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang atau kelompok dibujuk oleh seseorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruh. Nah, pengaruh di sini timbul karena adanya status jabatan, kekuasaan mengawasi dan hukum, pemilikan informasi lebih lengkap, ataupun penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah delegasi wewenang. Delegasi wewenang di sini adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi. Yang jika tidak dilimpahkan, maka akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Sedangkan untuk pengertian delegasi wewenang di sini adalah proses di mana para manajer itu mengalokasikan wewenang ke bawah
kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Nah, ada 4 kegiatan yang terjadi akibat pendelegasian. Yang pertama adalah pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan serta tugas bawahan. Yang kedua, pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga, penerima delegasi baik implisit atau eksplisit ini akan menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Dan yang keempat, pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dipercaya. Selanjutnya adalah pendelegasian di dalam organisasi. Yang pertama yaitu manajer dapat mencapai lebih. Kemudian yang kedua yaitu supaya organisasi itu dapat berfungsi lebih efisien. Yang ketiga adalah memusatkan tenaganya untuk tugas prioritas yang penting. Selanjutnya yang keempat, yaitu sebagai alat untuk belajar dari keselamatan. Yang kelima adalah memfungsikan bawahan untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang keenam, ini adalah delegasi dibutuhkan karena manajer tidak selalu mempunyai semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Selanjutnya adalah manfaat dari delegasi. Yang pertama adalah memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua, yaitu mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik di dalam berbagai hal. Dan yang ketiga adalah penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya delegasi tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada yang namanya kendala pendelegasian. Yang pertama adalah staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas. Dan yang kedua adalah kurang tanggung jawabnya atasan terhadap apa yang semestinya dia lakukan. Sedangkan faktor yang menjadi kegagalan pendelegasian yaitu yang pertama adalah manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. Yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. Yang ketiga, manajer tidak kurang mampu kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Yang keempat, manajer merasa bahwa bawahan itu lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Yang kelima adalah manajer takut bahwa bawahan itu akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri merasa terancam. Ya. Dan yang keenam, manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya. Sedangkan untuk alasan bawahan tidak menerima delegasi, yang pertama adalah delegasi berarti bawahan menerima tambahan tanggung jawab dan akuntabilitas. Kemudian yang kedua, selalu ada perasaan bahwa bawahan itu akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah dan menerima kritik. Dan yang ketiga adalah banyak bawahan yang kurang mempunyai kepercayaan diri dan merasa tertekan apabila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. Selanjutnya adalah teknik melakukan delegasi dengan efektif. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Yang kedua, menegaskan tanggung jawab dan wewenangnya. Yang ketiga adalah memberikan motivasi kepada bawahan. Yang keempat, meminta penyelesaian tugas. Yang kelima, memberikan latihan. Dan yang keenam, yaitu mengadakan pengawasan yang memadai. Selanjutnya adalah delegasi yang efektif. Yang pertama, memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Yang kedua, keputusan siapa yang akan ditugaskan. Yang ketiga, yaitu dukungan melalui sumber dana. Yang keempat adalah tugas didelegasikan melalui informasi.
Kemudian yang kelima, perlu campur tangan atau meluruskan ya permasalahan yang ada. Dan yang keenam adalah melakukan feedback ya atau laporan. Sedangkan untuk prinsip-prinsip delegasi sendiri, ini yang pertama adalah ada yang namanya limit of control atau batas pengawasan. Yaitu delegasi hanya berlangsung sampai pada batas pengawasan dan penelitian. Yang kedua, yaitu conflict of authority atau kewenangan yang seimbang, di mana wewenang itu didelegasikan seimbang dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah complete accountability atau pertanggungjawaban sepenuhnya. Ya, jadi atasan ini tetap harus bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Dan yang keempat yaitu single reporting atau melapor secara tunggal. Ya, jadi setiap orang itu hanya melapor pada seorang atasan saja, terutama untuk tanggung jawab ya dan wewenang yang diberikan. Sedangkan untuk kunci pendelegasian yang efektif, yang pertama adalah kepercayaan manajer terhadap bawahan di dalam pendelegasian itu perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan menurut caranya sendiri. Yang kedua adalah adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dengan bawahan. Dan yang ketiga adalah kemampuan manajer di dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Oke ya, itu saja yang bisa saya jelaskan ya untuk materi mengenai wewenang dan delegasi. Semoga bisa dipahami dan nanti apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Saya rasa itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.